yang benar saja. Pak Huo, Dadanya mengapa sekeras batu? Sangat sakit. Pak Huo, apakah kau baik-baik saja? Kau gila. Dengar baik-baik, setiap kali Pak Huo bersentuhan dengan orang asing, seluruh badannya bisa biduran dan batuk parah. Kalau ada sesuatu terjadi pada Pak Huo, kau akan dalam masalah besar. Penyakit aneh apa itu? Pak Huo, apakah kau baik-baik saja? Aku akan panggil ambulans sekarang. Aku baik-baik saja. Pak Huo, kulitmu tidak biduran dan juga tidak batuk. Sejak aku diculik waktu kecil, selain peri kecil, setiap kali orang asing lain menyentuhku, aku akan alergi yang parah. Kenapa saat dia menyentuhku, aku sama sekali tidak bereaksi? Dia terlihat tidak seperti orang sakit. Apa dia mau menipuku? Tidak, aku harus periksa sendiri. Hei, kau masih menyentuhnya. Kau tamatlah sudah. Habislah kau. Selain energi dan darah rendah, lemahnya limpa dan lambung, tidak ada tanda alergi di nadimu. Namun, jika tidak segera diobati, mungkin bisa mempengaruhi fungsi ginjalmu. Omong kosong apa itu? Jangan khawatir. Terapi makananku yang terbaik di dunia. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Pak Huo, begitu wanita ini masuk, dia bilang mau jadi kepala koki di Yixiangju. Dia anggap Yixiangju kita tempat apa? Itu restoran bintang 3 Michelin. Bahkan asisten dapur, level terendah kita harus melalui beberapa tahap seleksi. Apalagi seorang koki atau kepala koki resmi. Pak Huo, kau baik-baik saja? Pak Huo, kulitmu mulai biduran. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sudah bertemu beberapa kali. Kenapa Pak Huo masih alergi padaku? Maaf, Pak Huo. Aku tadi melihatmu jatuh. Aku sangat khawatir. Makanya aku... Tidak ada apa-apa. Berikan aku obat alerginya. Tunggu. Aku heran kenapa ginjalmu bermasalah. Ternyata ini penyebabnya. Kau... Pasti biduran itu tidak nyaman. Ini untukmu, camilan kecil untuk menetralisir panas dan racun. Buatan tangan, tidak ada efek samping. Kokilin karena ada yang melamar kerja, sudah seharusnya kita beri dia kesempatan untuk wawancara. Bawa dia untuk uji coba masak. Pak Huo. Baik. Jangan khawatir, karena kakek memintaku, aku pasti pastikan restoranmu bisa bangkit kembali. Silakan lewat sini. Jangan lupa dimakan. Pak Huo, kenapa kau izinkan dia uji coba masak? Bukankah itu buang-buang waktu? Master Huaan akan segera tiba. Apa kita biarkan dia terus buat masalah di sini? Setelah uji coba masaknya, cari alasan untuk menyuruhnya pergi. Baik. Ambil obat anti alergi dari rumah sakit dan ini untuk diperiksa. Pak Huo, apa kau curiga kalau obat yang kau makan sudah disabotase orang lain? Tunggu hasil tesnya keluar. Ya. Tapi Pak Huo, lehermu... Atau kita ke rumah sakit saja? Kalau alerginya parah, bisa membahayakan nyawa. Sudah tidak ada waktu. Pak Huo. Pak Huo, biduran di leher Bapak sudah memudar. Pil kecil ini benar-benar manjur. Mungkinkah dia... Baik. Pak Huo, Master Huaan akan segera tiba. Suruh dapur segera siapkan. Silakan duluan. Pak Huo, hidangan-hidangan ini tidak perlu dicicipi. Aku sudah tahu kalau mau masakannya tidak standar. Pak Huo, apakah ini standar tertinggi restoranmu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Tanya ke dapur. Apa yang terjadi? Ya Pak Huo. Aku benar-benar tidak tahu kenapa Pak Huo menyuruh pengemis untuk uji masak. Lihatlah, dia malah bikin nasi goreng telur. Nasi goreng telur?
Sesuatunya cuma itu yang bisa dia buat masakan kelas rendah. Mau jadi kepala koki? Menurutku, dia bahkan tidak layak jadi koki persiapan. Nanti kalian juga akan tahu. Semakin sederhana hidangannya, semakin tinggi kualitasnya. Hal yang paling rumit justru ada dalam kesederhanaan. Kelihatannya kau cukup pintar, mulai mencari alasan untuk kegagalanmu. Aku tidak pernah cari alasan, karena masakan yang kubuat memang enak. Kenapa nasi gorengnya aromanya wangi sekali? Kenapa dengan aromanya wangi? Tetap saja cuma nasi goreng. Apa hebatnya? Coba saja, nanti kau akan tahu. Kepala koki Lin. Master Huaan tidak puas dengan semua hidangan sebelumnya. Bapak Huo minta kau kirim beberapa hidangan andalan lagi. Cepat, jangan buat Master Huaan menunggu. Apa? Semuanya? Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Ini adalah telur goreng air yang sudah lama hilang. Kepala koki Lin bin Fawandar koki terbaik di seluruh provinsi selatan. Murid terakhir dari Zhou Fengjiang. Kalau dia yang turun tangan, pasti tidak ada masalah. Tentu saja, beberapa koki kepala kita direbut oleh restoran Hejing. Kepala koki Lin direkrut khusus oleh Pak Huo untuk menyelamatkan situasi. Anak baru keahlian koki Lin setara dengan koki master, keahlian standar tinggi. Nasi goreng telurmu sebaiknya jangan disajikan. Buat malu saja. Memang enak, tapi dibandingkan denganku, pengendalian apinya masih jauh. Apa gunanya hanya pandai bicara? Kalau kau punya kemampuan, kau juga buat satu piring telur goreng air. Kalau tidak bisa, maka pergi dari sini. Kau bercanda. Telur goreng air adalah hidangan terkenal yang sudah hilang. Dia bisa buat. Tidak mungkin. Jangan sia-siakan telur steril Yi Qiangju. Kenapa? Kau takut? Cuman telur goreng air. Apa susahnya? Hanya bertingkah saja. Jangan pikir karena kau bisa memainkan pisau, lalu kau sudah jadi koki master. Aroma ini. Salji. Dia benar-benar berhasil membuatnya. Aromanya bahkan lebih wangi daripada punya kepala koki Lin. Ini cuman masakan rumahan yang diajarkan kakekku. Tapi, kalian melihatnya bagaikan makanan mewah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tampilan saja. Enak dilihat, tapi tidak bisa dimakan. Jangan kira cuma meniru gayaku dan beberapa langkahku, kau sudah bisa memasak. Konyol sekali. Masakannya sudah siap, orang-orang di depan sudah menunggu dan mulai tidak sabar. Sudah selesai. Bawa keluar. Tenang aja. Begitu Pak Huaan mencicipi masakan yang kubuat, dia tidak akan meragukan standar Yi Qiangju lagi. Gawat. Sepertinya dia mengambil yang dibuat gadis itu. Apa? Kejar dia, cepat. Tunggu apa lagi? Di Stick Limat, Master Huaan sudah mulai mencicipi. Dia itu ahli bintang. Kalau kita gagal, gelar bintang 3 Michelin Yi Qiangju akan dicabut. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak datang hari ini, kita nggak akan membuat kesalahan sebesar ini. Masakanku tidak ada lawannya. Bagaimana bisa ada kesalahan? Kalian harusnya bersyukur masakanku yang dihidangkan untuknya. Di dunia ini, orang yang bisa makan masakanku bisa dihitung jari. Di situasi yang seperti ini, masih bisa sombong. Kalian pulang dulu. Aku akan jelaskan ke Master Huaan dan Pak Huo. Telur goreng air. Pak Huo, akhirnya kau hidangkan masakan yang menarik perhatianku. Master Huaan, kalau Bapak masih belum puas, Aku tidak sangka setelah lebih dari 10 tahun, aku bisa mencicipi telur goreng air yang asli lagi. Kokinya mana? Aku mau lihat kokinya. enak, betul.
Masakan ini aku sudah meminta banyak koki untuk masak. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang berhasil. Ini baru telur goreng air yang sesungguhnya. Aku makan sesuatu yang dia masak dan tidak muntah. Enakkah? Ini giok pusaka keluarga Huo. Aku berikan untukmu. Kalau kita sudah besar nanti aku pasti akan menikahimu. Baik, kita janji kelingking. Jangan ingkar janji. Janji kelingking pasti ditepati. 100 tahun tidak boleh berubah. Siapa yang langgar adalah bajingan kecil. Siapa yang buat masakan ini? Iya, siapa yang buat? Mana kokinya? Aku mau lihat kokinya. Masakan ini buatanku. Itu dia. Pak Huo, aku yang memasak hidangan ini. Kalau tidak memuaskan Master Huaan, itu berarti aku gagal. Hidangan gadis liar Huo Xiang itu hanya meniru caraku. Dia hanya beruntung saja. Hanya aku yang pantas menjadi kepala koki Yi Xiangju. Istri Pak Huo di masa depan juga harus aku. Cantik sekali, luar biasa, hebat. Hidangan ini tak tertandingi. Hidangan tadi, apakah benar kau yang memasaknya? Pak Huo, kau. Pak Huo, kau. Pak Huo, Pak Huo. berhenti. Berani-beraninya kau menyentuhnya? Ini, aku tidak bisa menyuapnya. Kau sudah mencicipi masakanku. Bagaimana? Apakah aku boleh tinggal? Cepat, selamatkan Pak Huo. Pak Huo alergi parah. Dia pingsan lagi. Cari akal cepat. Aku juga tidak bisa menyuap pil ini. Bosmu kelihatannya cukup kuat. Kenapa dia pingsan cuma karena disentuh? Kau jangan menyela lagi. Cepat pikirkan sesuatu. Kalau begitu, kau saja yang kasih dia makan. Gimana caranya aku kasih dia makan? Kunyah dulu, baru kasih ke dia. Kenapa kau cuma berdiri di situ? Kalau kau tidak segera kasih ke dia, dia tidak akan bisa bangun lagi. Tapi ini Pak Huo. Jangan lama-lama. Bibirnya lembut sekali. Seperti tahu yang dibuat kakekku. Aduh, kenapa kau menggigitku? Huo Xiang, kau tidak tahu malu. Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Kau tahu apa? Kalau kau hebat, kau saja yang lakukan. Kau. Pak Huo. Pak Huo, sekarang gimana perasaanmu? Kau buat aku kaget setengah mati. Apa yang tadi kau lakukan padaku? Pak Huo, dia mengambil kesempatan saat kau pingsan dan mencoba melakukan hal yang tidak pantas. Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Jangan menggerutu pada orang yang menolongmu. Tidak tahu terima kasih. Apakah kau anjing? Gigitanmu itu sakit sekali. Kau... Pak Huo, dia benar-benar menyelamatkanmu. Jangan salahkan orang yang tidak bersalah. Masakan tadi benarkah kau yang membuatnya? Benar, aku yang membuatnya. Masakan itu diajarkan padaku oleh guruku. Hanya guruku dan aku yang tahu cara membuatnya. Kalau begitu, apakah kau ingat? Jelas-jelas aku yang membuat masakan itu. Mengapa jadi kamu? Hidangan ini sebenarnya dimasak oleh koki yang mana? Kau bilang kau yang buat hidangan tadi. Benar, aku yang buat. Semua orang di dapur bisa jadi saksi untukku. Aku adalah kepala koki Yi Xiangju. Kau cuma orang biasa dari desa. Kau bilang kau yang buat. Siapa yang percaya? Kakek benar. Orang kota memang licik dan penuh tipu daya. Orang bisa bohong, tapi makanan tidak bisa. Aku bisa membuat ulang hidangan dengan rasa yang persis sama. Apakah kau bisa? Mau adu dengan aku? Kau tidak sebanding. Kenapa? Takut? Aku cuma merasa tidak ada gunanya. Memang tidak ada gunanya. Semuanya, lama tidak berjumpa. Zhu Yue, bukannya kau sudah meninggalkan Yi Xiangju dan pergi ke restoran Hejing? Kenapa kau kembali?
Ku dengar kau mempekerjakan murid Master Koki Jiangnan sebagai kepala koki. Aku sengaja datang hari ini untuk melihat seperti apa kemampuan murid Master Koki Jiangnan yang sebenarnya. Manfaatkan kelengahan orang, sungguh tidak bermoral. Hidangan tadi, siapa sebenarnya yang membuatnya? Jangan menghina guruku. Ternyata seorang wanita. Selama bertahun-tahun, reputasi restoran bintang Yixiangju dibangun saat aku masih di sini. Aku yang membangunnya dari nol. Sekarang aku sudah pergi. Bukankah reputasi itu seharusnya ikut pergi bersamaku? Hari ini kebetulan Master Huaan juga ada di sini. Biarkan beliau menjadi saksi. Aku menantang kalian untuk berkompetisi. Siapa yang menang gelar Michelin 3 bintang menjadi miliknya. Kehormatan restoran berbintang seringkali adalah pertarungan keterampilan dan rasa. Hidangan adalah satu-satunya kriteria penilaian. Jika kalian ingin bertanding, aku akan memberikan penilaian yang adil. Master Huaan sudah bicara. Beranikah kalian menerima tantangan dari restoran Hejing? Bodoh dan sombong. Hari ini aku yang bernama Lin Er, mewakili guruku, akan tunjukkan padamu seperti apa keahlian memasak yang sesungguhnya. Zhu Yue, kau pengkhianat. Kau datang untuk cari masalah. Sepanjang hidupku, aku tak pernah kalah dari wanita. Kalau pintar, segeralah bergabung dengan restoran Hejing kami. Begitu mereka kehilangan status bintang mereka, kurasa kalian semua juga akan kehilangan pekerjaan. Jangan takut. Kepala Koki Lin adalah murid andalan dari koki terbaik Jiangnan. Keahlian memasaknya jauh melampaui Zhu Yue. Kami terima tantangan restoran Hejing. Kompetisi dimulai sekarang. Ukiran cuma trik kecil. Lihat betapa sombongnya dia. Dia tidak tahu keahlian mengukir kepala Koki Lin tak tertandingi di dunia. Hari ini kita akan membuatnya terpukau. Carsiu resep rahasia, tradisi keluarga Zhu yang sudah berusia seabad, kau akan kalah. Dagingnya lembut, sausnya kental, dan penuh rasa. Benar-benar hidangan yang luar biasa. Teknik pisau ini memang luar biasa indah, dan taunya halus dan lembut dengan rasa pedas yang seimbang. Namun, sepertinya kurang jiwa, teksturnya agak kurang. Bagaimanapun, makanan itu soal rasa, bukan penampilan. Zhu Yue menang. Ini bukan rasa yang kuingat. Mungkinkah telur goreng air tadi benar-benar dibuat olehnya? Hahaha, sudah kubilang, mempercayakan dapur pada wanita, itu lelucon. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Aku kalah. Baiklah. Bagus kau mengakui kekalahan. Bukan ini saja, aku akan mencari seseorang untuk menurunkan reputasi restoran bintang Yixiangju. Ayo! Tunggu. Pertandingan ini belum selesai. Jangan khawatir. Aku janji pada kakek akan membantumu menjalankan Yixiangju dengan baik. Apa yang kau lakukan? Cepat turun, cepat. Betul, bahkan kepala Koki Lin saja kalah. Kau pikir kau siapa? Mau pamer? Aduh. Yixiangju benar-benar kehabisan orang sampai mencari orang tidak terkenal untuk menerima tantangan. Huo Xiang, apa kau mencari masalah? Cepat kembalilah. Bukankah kau sendiri yang bilang? Biarkan keahlian yang berbicara. Kalahkan aku, baru kau bisa bilang itu keahlian.
Omong besar. Kau orang yang tidak terkenal berani melawanku. Tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Cepat kembali. Berhenti mempermalukan diri di sini. Pak Huo, bukankah kau baru saja makan telur goreng airku? Percayalah padaku, aku akan membantumu mengalahkan babi ini. Hits, namaku Zuyue. Baik. Aku setuju kau mewakili Yi Xiangju dalam pertandingan ini. Pak Huo, Pak Huo, apakah ini tidak terlalu berisiko? Hidangan telur goreng air itu rasanya persis seperti yang kuingat waktu kecil. Kalau yang dikatakan Huo Xiang benar, dan dia yang membuat hidangan itu, maka dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yi Xiangju sekarang. Hahaha. Kau Pak Huo ya, kau memang anak yang tidak berguna yang baru pulang dari luar negeri. Yi Xiangju cepat atau lambat akan hancur olehmu. Baiklah, kalau kita main babak kedua, ini bukan cuma soal menurunkan reputasi. Lalu apa yang kau mau? Kalau kau kalah, Yi Xiangju akan ditutup untuk selamanya. Tidak akan pernah buka lagi. Pak Huo, ini... Apa kau yakin bisa menang? Tentu saja, tanganku ini tidak pernah kalah. Bagus, kalau begitu aku akan memintamu mewakili Yi Xiangju untuk menghadapinya. Pak Huo, mana bisa kau serahkan pada orang kampungan untuk mewakili Yi Xiangju? Dan kau malah mempertaruhkan warisan dan reputasi Yi Xiangju yang sudah berusia seabad. Iya, Pak Huo. Dia cuma penipu yang cuma mau numpang hidup. Dia tidak berhak mewakili Yi Xiangju. Perkembangan Coco Land saat tidak ibi demi segala-alaskannya. Jam esukannya ke pertandingan Yi Xiangju pasti kalah. Pak Huo, tolong pertimbangkan baik-baik. Tolong pertimbangkan lagi keputusanmu. Sekali aku bicara, tidak bisa ditarik kembali. Bagus. Selamat. Kalian berhasil mendapatkan bos yang tidak kompeten dan bodoh. Saranku, segera cari kerja di tempat lain. Tapi kalau kalian menyerah padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan menerima kalian di restoran Hejingku. Mohon Kokizu, permaikare. Kalian... Oke. Bapak Huo, kalau Anda tidak mengubah pikiran, Yi Xiangju benar-benar tamat. Saya, Huo Yichen, tidak pernah memaksa siapapun untuk tinggal, dan Yi Xiangju juga tidak. Jangan khawatir, dengan saya di sini, Yi Xiangju tidak akan sekadar menghindari kebangkrutan. Bahkan, saya akan memastikan reputasinya sebagai restoran bintang 3 Michelin menjadi lebih terkenal. Mari kita mulai. Saya Zuyue tidak pernah... Hei, kamu tidak pernah kalah dari wanita seumur hidupmu kan? Benar? Kamu sudah bilang itu. Tapi kali ini, kamu harus membuat pengecualian. Karena saya hanya menang, tidak pernah kalah. Nih, mungkinkah ini yang legendaris itu sashimi seafood fermentasi? Satu-satunya, tidak ada tempat lain yang memilikinya. Kita tamat. Ini adalah hidangan andalan Zuyue. Tidak ada yang pernah mencobanya dan bilang rasanya tidak enak. Lihat ekspresi Guru Hua. Kita pasti kalah bahkan tanpa bersaing. Intinya, Huo Xiang bahkan belum menyentuh miliknya. Ya ampun, ini benar-benar enak. Rasanya seperti laut itu sendiri. Beci orang dia tidak tahu cara memasak sama sekali. Hidangan telur goreng air tadi, dia pasti hanya meniru Chef Lin yang meniru apa yang dilihatnya. Begitulah cara dia membuatnya. Sekarang, reputasi Yi Xiangju pasti hancur. Ada apa gadis? Kenapa kamu tidak mulai? Takut mati? Buru-buru apa? Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Membuat sashimi lobster bukan hal yang sulit. Ini hanya tentang membiarkan bahan-bahannya yang berbicara. Karena tadi, dia mengalahkanmu dengan tahu, maka kali ini, aku akan mengalahkanmu dengan tahu. Tahu. Hahaha, kamu pikir kamu bisa menantang lobster andalanku dengan tahu? Segitu nekatnya kamu ingin menang? Untuk menghadapimu, sepotong tahu sudah lebih dari cukup. Jangan khawatir, aku akan melindungi restoranmu.
Dasar anak kecil, terus saja bertingkah. Nanti lihat bagaimana kamu menghadapi kekacauannya. Menggunakan kedua tangan melawanmu itu berlebihan. Agar tidak terlalu membulimu, aku hanya akan menggunakan tangan kiriku untuk mengalahkanmu. Beraninya kau menghinaku. Ci, Tuan Huo, bolehkah aku meminjam shalmu? Wow, cukup. Terima kasih. Dia, apa yang coba dia lakukan? Jangan-jangan dia akan menutup matanya dan memasak hanya dengan tangan kirinya. Tidak mungkin, dia pasti cuma menggertak. Tuan Huo, apakah Bapak hanya akan berdiri menonton saat Yi Xiangju dihancurkan oleh gadis liar ini? Dia cuma asal memotong. Sekarang sudah berakhir. Yi Xiangju kita sudah tamat. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Sebentar lagi, Tuan Huo akan melihat kamu membuat dirimu sendiri jadi bahan tertawaan. Hei, lihat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Cuman pakai tangan kiri, kok bisa menyelesaikan kerjaan memotong yang sempurna begini? Wah, sudah selesai. Benar-benar terpotong. Tahu serut dingin. Silakan cicip. Rasa terbaik di dunia. Rasa surgawi. Kenapa? Cuma tahu serut bisa menciptakan rasa laut. Tekstur ini, rasa ini bahkan lebih enak dari lobster, lebih padat dan kenyal. Ini saus seafood rahasia khusus formulasi Ho Xiangku. Aku mengubah tahu menjadi sesuatu dengan tekstur dan rasa lobster. Itu adalah yang kusebut keahlian. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa membuat sesuatu yang seenak ini? Aku pasti yang mengalahkanmu. Aku kalah. Aku mengakui kekalahanku dengan sepenuh hati. Kemampuanku lebih rendah. Aku menyerah. Dia benar-benar mengalahkan Zhu Yue? Kok bisa? Sungguh ajaib. Dia menang cuman pakai satu tangan. Luar biasa. Rasa ini bukan sama sekali tidak seperti masakan kakak peri dulu waktu kecil, sama sekali berbeda. Tapi kenapa hidangan telur orak-arik itu rasanya begitu familiar? Mungkinkah? Apakah aku hanya berhalusinasi karena sangat ingin menemukan gadis impianku? Gadis impianku? Hehe, kali ini aku tidak mengikuti bumbu yang diajarkan kakek. Aku sengaja mengubahnya. Sepertinya hasilnya cukup bagus. Jeniusnya aku. Dengan ini saya nyatakan bahwa gelar restoran bintang 3 Michelin tahun ini masih menjadi milik Yi Xiangju. Selamat. Zhu Yue, sesuai perjanjian kita, restoranmu Hejing harus tutup. Ini adil. Ayo pergi. Nah, sudah kubilang tadi kan, aku akan menang. Bukankah kamu selalu ingin menjadi kepala koki di Yi Xiangju? Mulai sekarang, kamu secara resmi menjadi salah satu kepala koki Yi Xiangju. Aku tidak menyangka bisa mengalahkan penantang dengan mudah. Sepertinya menyelesaikan tugas akhir tahun akan sangat mudah. Huo Xiang. Terus apa kalau kamu menang? Kamu cuman anak magang dapur yang beruntung. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pak Huo,
Apakah Anda benar-benar berencana mempertahankan Huo Xiang? Wanita itu mungkin terlihat ceroboh, tapi kemampuan memasaknya luar biasa. Sementara kamu mengirim sampel untuk diuji, pastikan untuk menyelidiki latar belakangnya secara detail. Seluruh kisah hidupnya, jangan ada yang terlewat. Bukankah itu agak berlebihan? Iya, Pak. Kamu menyelidikiku untuk apa? Kamu menyelidiki aku? Apa maksudmu? Itu namanya pemeriksaan latar belakang. Kamu tahu apa itu kan? Itu prosedur standar untuk perusahaan besar. Lupakan saja. Kamu tidak akan paham meski aku jelaskan. Hei, ini lift pribadi Bapak Huo. Keluar, sekarang. Lift sebesar ini sangat disayangkan kalau cuma Bapak Huo yang naik sendirian. Pas banget waktunya. Aku mau naik untuk onboarding. Ayo kita pergi bersama. Aneh sekali. Kenapa Bapak Huo tidak alergi padanya? Kamu baru mulai. Aku sudah bicara dengan HR. Lounge di kantin itu cuma pengaturan sementara. Begitu kamu menemukan tempat baru, kami akan pindahkan kamu. Jangan khawatir. Yi Qiangju tidak akan memperlakukan buruk karyawan manapun. Oh, sungguh. Tidak perlu. Aku sudah melihatnya. Lounge itu besar dan luas. Waktu aku tinggal di gunung, aku bahkan pernah tidur di pohon. Ini bukan apa-apa. Waktu kamu masih kecil. Bapakku, kamu lift pribadimu rusak? Tidak apa-apa. Bapak Huo. Bapak Huo, kamu. Kenapa kamu begitu pucat? Kamu takut gelap? Beneran? Aku punya klaustrofobia. Pria dewasa dengan banyak masalah. Dan kamu bangga akan itu? Kamu, Hei, kamu. Kamu kenapa? Tidak bisa bernapas? Maafkan aku. aku sedang apa? Kenapa tubuhku begitu panas? Ya ampun. Aku lupa camilan kecil itu tidak bisa dimakan dengan seafood. Begitu bersentuhan dengan seafood, ia berubah menjadi afrodisiak yang kuat. Hei, kamu sedang apa? Kamu menggigit bibirku waktu itu, dan masih sakit. Huo Xiang. Huo Xiang, lepaskan Presiden Huo kami. Dia. Huo Yichen, bangun. Apa yang kamu lakukan pada Presiden Huo kami? Dia sedang di bawah pengaruh ramuan cinta. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Bantu dia bangun. Aduh. Hei. Kenapa kamu pegang aku? Dia sudah pingsan, tapi masih kuat juga. Lepaskan. Sudahlah, Huo Xiang. Sekarang bawa Presiden Huo ke rumah sakit dulu. Kalau ada apa-apa dengan Presiden Huo, tidak ada dari kita yang bisa tanggung jawab. Baiklah, tapi aku kasih tahu sekarang, aku hanya bertanggung jawab mengantarnya ke sana. Tidak ada yang lain. Baik. Apa aku sedang berhalusinasi? Presiden Huo dan Huo Xiang tadi ada di lift. Ya ampun, siapa bilang Presiden Huo itu abstain? Jelas-jelas dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Betul, bahkan saat dia pingsan tadi, dia tidak mau melepaskan tangannya. Pantas saja dia begitu bersikeras untuk mempercayai Huo Xiang. Jadi hatinya sudah milik seseorang. Baru hari pertama, kamu berani mencuri priaku? Huo Xiang, kamu tunggu saja. Hutang ini kita akan selesaikan cepat atau lambat.
Dok, Nomor ini. Bisa nggak kalian berdua lepaskan tangan? Aku perlu pakai stetoskop. Akal? dokter, ini aku. Aku juga mau lepas, tapi dia pegangnya terlalu kencang. Aku benar-benar nggak bisa lepas. Ada ide nggak? Kalian berdua mesra banget ya. Bukan, kami nggak kayak gitu. Terus dia kenapa? Itu karena liftnya rusak. Tuan Huo, kami takut ruang sempit. Apa? Dia juga dikasih obat perangsang? Kamu malah. Bukan aku. Itu karena camilan itu dan makanan laut nggak boleh dimakan bareng. Kalau keduanya campur, bisa bikin reaksi. Dan kebetulan hari ini dia makan dua-duanya. Aku nggak bisa apa-apa. Dokter, ada cara nggak buat bikin dia lepas? Aku akan kasih infus. Dia akan lepas sendiri pas bangun. Kita harus nunggu dia bangun. Terus, gimana kalau aku mau ke kamar mandi? Tekan tombol panggil. Perawat akan bawakan pispot. Oh iya, seseorang harus bayar tagihan. Jangan pergi. Jangan pergi. Kakak bidadari. Adik kurus. Kakak bidadari. Adik kurus. Kakak bidadari, tunggu aku akan cari kamu. Adik kurus. Oke, aku tunggu. Kakak bidadari. Kamu panggil aku apa barusan, kakak bidadari? Apa yang kamu bilang tadi, kakak Peri? Aku pasti sangat merindukan kakak kurus sampai aku berhalusinasi. Hei, lepaskan aku. Kamu sudah memegang sepanjang malam. Tanganku sudah mati rasa. Aku sudah berbaring di sini sepanjang malam. Lengan ini bahkan tidak terasa seperti milikku lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu berani bertanya itu padaku? Ini semua karena kamu. Aku sudah selesai bicara denganmu. Aku akan ke kamar mandi. Ya Tuhan. Tuan Huo. Tuan Huo, kamu akhirnya bangun. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Huo, kamu tidak ingat apa-apa. Tuan Huo, kenapa kamu begitu pucat? Kamu tidak takut gelap, kan? Aku punya klaustrofobia. Aku pingsan lagi? Dan itu bukan semuanya. Apa maksudmu? Dia kasih kamu pil gula itu? Jangan diminum bersama seafood. Kalau tidak, itu jadi afrodisiak. Terus gimana? Terus kamu pingsan di pelukannya. Dan setelah itu, Pak Huo, tanganmu nempel di tangannya dan gak mau lepas. Gak ada pilihan. Kami terpaksa membiarkannya tinggal bersama Anda di rumah sakit semalaman. Tapi jangan khawatir. Rekaman CCTV rumah sakit sudah saya ambil semua. Nggak akan bocor. Baik. Pertama urus dia dulu. Lalu diam-diam kirim orang untuk menyelidiki latar belakangnya sampai tuntas. Ya Pak. Oh Pak Huo. Ketua Huo sudah kembali ke negara ini. Dia mau makan malam dengan Anda malam ini. Haruskah saya tolak? Enggak usah. Saya akan datang tepat waktu. Baik, tentang kondisi saya jangan beritahu kakek. Mengerti. Tapi Pak Huo, kesehatan Anda. Enggak apa-apa. Saya tahu batas saya. Kakek. Yichen,
Saya dengar kalau Yi Qiangju pertahankan rating bintangnya. Bagus sekali. Teman lama memang bisa diandalkan. Jadi, murid Master Chef yang saya cari untukmu, hebat kan dia? Kakek, silakan duduk. Sebenarnya nggak ada murid Master Chef. Jangan sampai dibodohi sama penipu-penipu itu. Kamu belum ketemu dia? Nggak mungkin. Dia berangkat dari gunung beberapa hari lalu. Walaupun jalannya lambat, seharusnya dia sudah sampai sekarang. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu padanya. Dia belum pernah keluar gunung sebelumnya. Dia nggak tahu jalan. Kalau ibu ada orang jahat yang mengincarnya, itu bisa bahaya. Kamu harus kirim orang untuk mencarinya. Kalau gadis itu sampai celaka, saya nggak akan berani ketemu teman lama saya. Kakek, benar-benar nggak ada murid Master Chef. Kakek, maksud kamu murid Master Chef itu dia? Tepat, ini pengalaman pertamanya di luar. Kalau Babang Tadahi, dari Yakaku, ada masalah besar. Jangan khawatir. Karena kakek mempercayakan ini padaku, aku pasti akan membuat restoranmu bangkit kembali. Untuk menghadapimu, sepotong tahu saja sudah lebih dari cukup. Santai saja, restoranmu akan kujaga. Aku yang masak hidangan itu. Sejak kapan kau yang masak? Benar-benar dia. Kakek, aku ada acara malam ini. Aku tidak bisa makan malam bersama kalian. Kau harus menemukannya dan membawanya kembali. Jangan khawatir, Kek. Aku tahu di mana dia. Hei, kuharap gadis ini benar-benar bisa membantu anak itu memulihkan kesehatannya. Paculi, salahkan dirimu sendiri karena mencuri perhatian yang bukan hakmu dan berurusan dengan orang yang salah. Hari ini adalah hari terakhirmu. Kepalaku pusing. Kenapa baunya gas begitu menyengat? Aduh. Jangan-jangan ini kebocoran gas? Sial. Woxiang, buka pintunya. Woxiang, bangun, jangan tertidur. Siapa namamu? Kalau begitu panggil saja aku Peri kecil. Peri. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Peri. Ini adalah milik keluarga Huo kami Liontin Gyokpusaka. Aku memberikannya padamu. Ketika kita besar nanti, aku pasti akan menikahimu dan membawamu pulang. Oke, kalau begitu janji kelingking, jangan ingkar janji. Janji kelingking, 100 tahun tidak boleh menarik kembali. Siapa yang melanggarnya adalah bandel kecil. Kakak kurus. Apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Apa katamu? Kamu bilang apa? Bawa ke rumah sakit, cepat. Woxiang, tunggu. Woxiang, aku hanya tidak percaya bahwa setiap kali kamu bisa begitu beruntung. Kali ini, kamu beruntung. Xiao Shouzi, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Apakah aku salah dengar? Ini adalah milik keluarga Huo
Huo kami liontin giok warisan. Aku memberikannya padamu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Oke, kalau begitu mari kita bersumpah dengan kelingking. Tidak boleh mengingkari. Sejak kecil, kecuali kakak Xian-Xian, wanita asing lainnya, begitu mereka menyentuhku, aku mengalami reaksi alergi parah. Tapi dengannya, aku sama sekali tidak mengalami reaksi alergi. Jika itu benar-benar dia, Huo Yichen, sedang apa? Kamu mau memanfaatkan situasi, apa bedanya dengan mengintip? Bagaimana mungkin dia adalah Little Fairy Sister? Itu cuman kebetulan. Ada apa? Pak Huo, obat anti alergi yang Bapak minum memang ada efek sampingnya. Dan apa? Dan seperti kata Huo Xiang, pemakaian obat itu dalam jangka panjang berbahaya bagi kesehatan Bapak. Terutama untuk fungsi ginjal Bapak. Dalam kasus yang parah, bahkan bisa menyebabkan ketidaksuburan. Huo Xiang ini benar-benar paham. Dia cuma mencium baunya, langsung tahu ada yang tidak beres. Aku rasa dia juga bukan penipu. Pak Huo, apakah kita lanjut menyelidikinya? Kamu harus segera menyuruh orang mencarinya. Kalau Bapak ada apa-apa dengan gadis itu, aku tidak akan berani menghadapi teman lamaku. Kakek, murid dewa kuliner itu benar-benar tidak ada. Kakek, maksud kakek dia adalah murid dewa kuliner? Dia mungkin bukan Little Fairy Sister. Kita kesampingkan dulu. Mengerti. Tapi kenapa ya, setiap aku bersamanya, aku selalu merasa tenang yang tidak bisa dijelaskan? Sudah selesai meraba-raba. Maaf, aku kira itu talenan. Talenan apa? Ini kan otot dada Pak Huo. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu tadi malam, kau pasti sudah masak untuk Raja Neraka. Benar. Ada kebocoran gas di restoran. Harus segera dimatikan. Kalau tidak, bisa berbahaya. Aku tahu. Sudah ditangani. Kan Pak Huo kami yang menyelamatkanmu dari restoran tadi malam. Dia bahkan menemanimu di rumah sakit semalaman. Kalian berdua memang luar biasa. Masing-masing sudah semalaman bersama. Jadi, kau yang menyelamatkanku? Memangnya siapa lagi? Aku tidak bisa membalas budi atas nyawaku ini. Yang bisa kulakukan hanyalah... Waktu kau pingsan di lift, aku sudah menemanimu sekali. Dan aku juga menyelamatkan reputasi restoran bintangmu. Jadi, kita sudah impas. Tapi, hutang nyawa ini aku, Huo Xiang, tidak akan pernah melupakannya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, kapanpun kau membutuhkanku, aku akan melalui neraka dan air bah. Tidak perlu melalui neraka dan air bah. Jadilah ahli gizi terapiku saja, dan bertanggung jawab atas 3 kali makan sehariku. Ahli gizi? Waktu itu kamu bilang bisa menyembuhkan alergiku, kan? Tentu saja, bukan mau sombong. Tapi kemampuanku top banget. Oke, mulai hari ini kamu pindah ke rumahku dan tangani 3 kali makan sehari untukku. Biasanya, bahkan saat aku ke rumah Pak Huo, aku harus pakai penutup sepatu. Dan kamu malah mengizinkannya pindah langsung? Perlakukan apa ini? Aku harus pindah ke rumahmu? Kalau tidak, bagaimana kamu mau tangani makanku? Baiklah, karena kamu sudah selamatkan nyawaku, dalam kurang dari 3 bulan, aku jamin kamu sembuh. Kalung Buddha ini sangat penting bagimu. Tentu saja. Kakekku yang memberikannya, untuk perlindungan. Untungnya, aku sudah simpan kalung giok yang diberikan Xiao Shouzi lebih dulu. Kalau sampai hilang, bisa bahaya.
Waktu aku selamatkan kamu tadi malam, kamu memanggil nama seseorang. Siapa itu? Aku memanggil nama tadi malam? Jangan-jangan Xiao Shouzi? Aku tidak ingat. Pasti karena terlalu takut sampai ingatanku kacau. Tapi yang penting, aku bisa masak untukmu. Tapi mulai sekarang kamu harus dengarkan aku. Setuju? Chef Lin, ada apa di sini? Aku dengar Huo Xiang keracunan karbon monoksida dan dirawat di rumah sakit. Aku kesini mewakili staf restoran untuk menjenguknya. Apa dia? Baik-baik saja? Kamu terlambat sedikit. Dia sudah pulang. Pulang? Tapi aku tadi di restoran dan tidak melihatnya. Pak Huo membawanya ke rumahnya sendiri. Aku tidak bisa bicara sekarang. Ada urusan. Kok bisa begini? Wah. Kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Apa? Ada masalah dengan itu? Kenapa tidak ada orang lain di sini? Aku tidak terbiasa dengan terlalu banyak orang di sekitar. Tapi jangan khawatir, ada yang rutin datang untuk membersihkan. Tugasmu adalah merawat perutku. Aku akan menjadi kepala koki di restoranmu dan ahli gizi pribadimu. Jadi, itu artinya aku akan bersamamu 24 jam? Jangan khawatir, untuk masalah gaji, aku tidak akan menguranginya 60.000 sebulan. Bagaimana? 60.000? Itu angka yang luar biasa besar. Itu jauh lebih baik daripada berburu di gunung dan jualan jamu. Terima kasih, bos. Aku akan langsung mulai bekerja. Jadi, obat-obatan ini sudah sangat memengaruhi tubuhmu. tapi aku tidak merasa ada ketidaknyamanan. Beberapa hal tidak seperti kelihatannya. Misalnya, setiap pagi, saat bangun pagi, apakah normal? Huo Xiang, kamu ini perempuan. Bagaimana bisa kamu menanyakan pria pertanyaan seperti itu? Aku hanya ingin tahu apakah obat-obatan itu telah memengaruhi fungsi ginjalmu. Lagi pula, menghindari dokter saat sakit itu tidak bijak. Katakan yang sebenarnya. Coba ceritakan. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan durasi dan kekuatannya? Nilam. Aku tahu apa masalahnya. Tak perlu banyak bicara, serahkan sisanya padaku. Apa yang kamu butuhkan, suruh kepala pelayan yang mengambilkannya untukmu. Tak perlu. Untuk bahan-bahan selanjutnya, akan kusiapkan sendiri. Berhenti di situ. Kamu mau apa? Kamu tidak boleh masuk. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah ahli waris keluarga Lin. Aku juga kepala koki di Yixiangju. Berani-beraninya kamu menghalangiku? Siapapun kamu, ini adalah villa pribadi Presiden Huo. Tanpa izin pribadi dari Presiden Huo, tidak ada yang diizinkan masuk. Kamu? Ini, kenapa dia bisa masuk? Dia punya izin pribadi dari Presiden Huo. Dia diizinkan keluar masuk dengan bebas. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merebut posisiku sebagai Nyonya Huo. Jamuan makan Kamar Dagang Provinsi Selatan. Restoran kita mendapat kehormatan untuk diundang. Jamuan makan ini akan menampilkan demonstrasi langsung masakan Tiongkok untuk semua tamu asing dari Kamar Dagang. Haruskah kita mengirim kepala koki Lin kali ini atau... Ini hanya efektif jika diminum selagi hangat. Minum sekarang. Mengerti, aku akan segera bersiap. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi aku belum memutuskan, untuk apa kamu bersiap-siap? Tidak akan efektif jika sudah dingin. Minum. Bagaimana rasanya? Aku sengaja menambahkan satu bahan khusus. Ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatanmu. Minum ini dan kamu akan memiliki. Memiliki apa? Memiliki... Ada permen. Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak sangat kencang? Sempurna, cocok sekali. Kek, apa yang bawa Kek ke sini tiba-tiba?
Kakek Huo adalah teman baik kakekku dengan persahabatan sehidup semati. Kakek cuma mampir untuk lihat apa cucu kakek di sini sudah mengganggu kamu, Nona. Jadi, kamu pasti cucu magang yang berharga Pak Shu yang tua, Huo Xiang. Kamu semakin cantik. Anda pasti kakek Huo. Sebelum aku turun gunung, kakekku sering cerita tentang Anda. Anak ini nggak bikin susah kamu, kan? Kek, ngomong apa sih? Masa aku ganggu dia? Anak ini emosinya jelek. Kamu harus hati-hati. Kalau dia bikin masalah, bilang ke kakek, nanti kakek yang urus dia. Tenang saja, kek. Aku bisa bela diri. Dia nggak bisa ganggu aku. Lihat, aku lumayan tangguh. Kek, ngapain sih? Waktu Liu Hao cerita ke kakek, kakek nggak percaya. Kamu nggak punya. Sama sekali. Reaksi alergi ke dia. Itu cuman kebetulan aja. Lagi pula di dunia ini banyak kemungkinan kecil. Jangan ngomong yang nggak penting. Kakek rasa kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Jujur aja. Apa kamu punya perasaan ke si Huo itu? Kamu tertarik sama dia? Ini pusaka keluarga Huo Giok Liontin turun-temurun. Ini untuk kamu. Nanti kalau udah gede, aku nikahin kamu, bawa pulang. Oke, ayo janji kelingking. Jangan ingkar janji. Janji kelingking, 100 tahun, tidak boleh berubah. Siapa yang ingkar, dia bajingan kecil. Kek tahu kan? Selama ini aku selalu ingin menikahi seseorang. Dan selama ini, aku terus mencarinya. Aku tidak pernah menyerah. Dia sudah punya orang yang disukai? Jangan diambil, tunggu sebentar, aku panggilkan ibu. Tidak usah, aku yang urus. Aku ambil sapunya. Perlu bantuan? Tidak, aku bisa sendiri. Mau ke restoran. Huo Xiang di mana? Dia bilang harus balik ke restoran buat persiapan. Jadi dia berangkat duluan. Dia sudah pergi. Lalu sarapanku? Ini Pak Huo. Dia kasih ke aku sebelum berangkat. Apa aku salah? Apa aku bikin dia kesal? Huo Xiang. Ada yang bisa saya bantu, Pak Huo? Saya ada pekerjaan. Dapur sibuk banget ya, sampai-sampai nggak ada waktu buat ngomong satu kalimat lengkap ke aku. Tentu saja, saya harus siapin, potong dan cuci sayuran. Aku. Setelah kerja tunggu aku, kita pulang bareng. Hei. Oh iya. Besok malam mewakili Yixiangju, ikut aku ke jamuan makan malam. Besok, jamuan makan malam, aku. Hei, tunggu, jelasin. Dia di mana? Kenapa kamu masih di sini sampai larut? Biar aku tanya. Jangan repot-repot, aku masuk sendiri dan cek. Jangan-jangan dia sudah pergi. Kenapa nggak bilang kalau kamu lembur? Aku? Ini kan dadakan. Akhirnya, kamu ada di tempat yang aku inginkan. Laju pendinginannya sudah diatur ke maksimal. Paling lama 1 jam lagi, kamu akan membeku jadi es. Saat Bapak Huo bertemu kamu lagi, kalian berdua akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Kamu duluan aja. Aku masih agak lama. Nanti aku masih harus cek dapur. Biar aku bantu. Kamu ngerasa nggak di sini makin dingin? Ada apa? Mungkin mereka kira nggak ada orang di dalam. AC-nya nyala dan pintunya terkunci. Terus kita harus gimana?
Biar aku coba. Kamu pikir kamu ini superhero? Pintu ini terbuat dari bahan khusus, nggak bisa didorong. Terus kita harus gimana dong? Suhu di sini bisa turun sampai puluhan derajat di bawah nol. Jangan takut, Liu Hao tahu aku datang cari kamu. Dia pasti akan segera cari aku. Tapi aku sudah merasa sangat kedinginan. Tahan ya. Kokilin, sudah lihat Tuan Huo dan Huo Xiang? Tidak. Kenapa? Tuan Huo baru saja masuk untuk mencari Huo Xiang. Sudah 20 menit. Kenapa mereka belum keluar? Apa yang kamu katakan? Tuan Huo pergi mencari Huo Xiang. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo kita cari mereka. Sebelum sesuatu terjadi. Ayo pergi. Sudah setengah jam. Kenapa Liu Hao belum datang? Dingin sekali. Jangan takut. Tahan sebentar lagi. Kita akan keluar dari sini. Bukankah kamu punya klaustrofobia? Kamu tidak takut? Jangan takut. Aku di sini bersamamu. Sudah kubilang, aku bisa menyelamatkanmu. Ini adalah milik keluarga Huo Liontin Giok, pusaka keluarga. Aku memberikannya padamu. Saat kita besar, aku akan menikahimu dan membawamu pulang. Huo Xiang, aku berharap kamu adalah adik peri kecilku. Apa yang kamu katakan? Apa katamu? Huo Xiang, bangun. Jangan ketiduran. Huo Xiang? Huo Xiang, bangun. Jangan khawatir, Pak Huo. Aku akan mengeluarkanmu segera. Cepat. Pak Huo. Kenapa Pak Huo ada di sini? Huo Xiang selamat lagi. Siapkan mobil. Ke rumah sakit sekarang. Ya, Pak. Ini, minumlah sup penghangat perut. Aku bisa melakukannya sendiri. Biarkan aku membantumu. Kenapa wajahku panas sekali? Jantungku berdegup kencang. Rasanya mau keluar. Sekarang malah lebih kencang. Ada apa ini? Kenapa kamu tidak enak badan? Aku cuma mau istirahat. Aku mau tidur. Baiklah, kalau begitu istirahatlah yang cukup. Aku harus bagaimana? Kenapa jantungku tiba-tiba berdegup cepat sekali? Jangan-jangan aku sakit? Denyut nadiku tidak teratur. Irama jantungku tidak normal. Wah, apa yang terjadi padaku? Bapak Huo, kami masih belum menemukan Liontin Gioknya. Apakah kita harus terus mencarinya? Tapi bukankah kamu takut ruang sempit? Kamu tidak takut. Jangan takut. Aku di sini untukmu. Sudah kubilang, aku tahu aku bisa menyelamatkanmu. Liontin Giok ini sudah turun-temurun di keluargaku. Aku ingin kamu memilikinya. Nanti kalau sudah besar, aku akan menikahimu. Aku berharap kamu adalah adik peri kecilku. Bapak Huo. Bapak Huo? Terus cari. Kita harus menemukan Liontin itu. Tapi kalau kita menemukannya, bagaimana dengan Chef Huo? Lagi pula, dia. Apa maksudmu? Bapak Huo, saya bicara sembarangan. Kamu boleh pergi.
Bagaimana mungkin aku menyukainya? Bagaimana mungkin? Ini pasti ilusi. Bapak Huo, Bapak Huo, Maaf, penampilanmu berubah. Aku butuh waktu untuk membiasakan diri. apa ada yang salah dengan pakaianku? Tidak. Hampir waktunya, kita harus pergi ke pesta. Hanya membiasakan diri lebih awal. Bukankah itu murid utama dari Koki Top Provinsi Selatan, Lin Wanner? Kudengar malam ini, mereka khusus mengundang Yi Xiangju milik Huo untuk memamerkan masakan Tiongkok. Dia tidak mungkin jadi perwakilannya, kan? Kamu udah tak tahu, kemampuan masaknya tidak terlalu hebat. Dalam kompetisi baru-baru ini, dia berhadapan dengan kepala koki restoran Heijing, Zhu Yue, dan kalah. Yang mewakili Yi Xiangju malam ini adalah orang lain. Tidak mungkin. Murid dari Koki Top Jiangnan hanya segini kemampuannya? Itu benar-benar sangat mengecewakan. Hah, aku juga dengar dia baru-baru ini ingin menikah ke keluarga Huo dan menjadi nyonya Huo. Kalau dilihat sekarang, itu tidak akan terjadi. Semua karena Huo Xiang itu. Karena dia datang, dia mencuri semua perhatian. Bahkan perhatian Huo Yichen teralihkan padanya. Bapak Huo sudah tiba. Wanita cantik di sebelah Huo Yichen itu. Mungkinkah dia kepala koki dari Yi Xiangju? Cantiknya luar biasa, bikin terpana. Dan bukankah katanya Huo Yichen dari grup Huo tidak pernah membiarkan wanita mendekatinya? Selama ini, kita belum pernah melihatnya membawa teman wanita ke acara seperti ini. Kalau begitu wanita ini, mungkinkah dia calon nyonya Huo di hati Huo Yichen? Sungguh membuat iri. Nanti kamu harus menampilkan masakanmu di depan semua orang. Gugup? Apa yang perlu digugupin? Keterampilan memasakku sudah terlatih bertahun-tahun. Aku pasti akan membuat semua orang terpukau. Aku percaya padamu. Santai saja. Tonton saja aksiku nanti. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Malam ini, aku akan membuatmu kehilangan muka di depan semua orang. Reputasimu akan hancur. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa mengangkat pisau ini? Ada apa? Ya ampun, makanan kita kapan datangnya? Kami sudah nunggu lama banget. Betul, ini nggak efisien banget. Mungkin cuma pamer doang, isinya nggak ada. Iya. Tunggu, masukkan ini ke minuman kencan Bapak Huo. Kenapa? Tanganku tiba-tiba lemas semua. Pisau aja nggak bisa pegang. Kamu mau ngapain? Kamu bisa pegang pisau? Jangan remehkan aku. Semuanya, Yi Xiangju punya kejutan spesial untuk kalian semua malam ini. Kejutan spesial, CEO grup Huo, Huo Yichen, akan memasak sendiri satu hidangan untuk kalian semua. Memasak untuk semua orang. Ini sebagai ucapan terima kasih atas dukungan kalian selama bertahun-tahun dan cinta untuk Yi Xiangju. Hah? Apa aku salah dengar? Huo Yichen, CEO grup Huo akan masak untuk kita. Ini langka banget, Bapak Huo. Dia jarang muncul. Aku harus foto pakai HP. Ini berita besar. Kok bisa begini? Semua rencanaku hancur. Aku harus gimana? Jelaskan langkah-langkahnya. Selanjutnya, aku yang kasih tahu caranya.
Silakan coba semuanya. Kalau puas, kami akan sangat berterima kasih kalau bisa bantu sebarkan tentang Yi Xiangju. Gimana? Enak nggak? Ya ampun, enak banget. Aku belum pernah makan makanan seenak ini sebelumnya. Beneran? Aku coba juga dong. Enaknya luar biasa. Enak banget. Jangan berani-berani ambil punya aku. Jadi gimana, muridmu lulus tes nggak? Nyaris. Seperti kata orang, satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Aku selalu bilang, gelar Nyonya Huo pasti jadi milikku, cepat atau lambat. Wanita, kita lihat berapa lama kamu bisa terus sombong. Promosi masakan hari ini sukses banget. Sebagai hadiah untukmu, aku keluarkan anggur bagus, sudah kusimpan bertahun-tahun. Anggur ini, bahkan aku takkan membaginya dengan kakekku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mencicipinya. Mari kita lihat apakah ini lebih baik dari anggur yang kubuah. Pak Huo, apakah kamu begitu mabuk sampai tidak bisa berdiri? Kenapa tidak kamu nurut saja berlutut dan mengakui kekalahan? Siapa bilang? Aku masih bisa minum. Hebat, hebat, hebat! Kalau begitu, aku sama sekali tidak bisa mengakui kekalahan juga. Aku juga akan minum. Gadis muda sepertimu, sedang apa minum-minum? Aku akan minum untukmu. Kamu minum punyaku? Akhir-akhir ini, apakah aku membuatmu tidak senang? Kenapa kamu terus menghindariku? Apakah ada orang lain di hatimu? Atau apakah kamu punya seseorang yang kau cintai? Ya, dia. Dia penyelamatku. Kalau bukan karena dia, aku bahkan tidak akan ada di sini. Selama bertahun-tahun ini, aku juga terus mencarinya. Bidadari kecilku. Kedengarannya familiar. Sebenarnya aku juga sedang mencari seseorang. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kabarnya. Belakangan ini. Kamu juga sedang mencari seseorang? Siapa yang kamu cari? Skinny. Seorang pria. Iya. Biar ku beritahu, dia sangat tampan. Seperti dia melangkah langsung keluar dari lukisan. Oh, iya, dia memberiku. Skinny. Nama itu terdengar familiar, sangat familiar. Ini dia. Ini tanda yang dia berikan padaku. Kamu sangat cerdik. Bisakah kamu pakai ini untuk membantuku mencari Skinny? Bukankah ini liontin jadi milikku? Kamu, jangan coba-coba menipuku. Ini dari temanku, Xiao Xiaozi, dia yang memberikannya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Giok liontin ini mirip sekali dengan milikku. Tapi dia tidak pernah menghubungimu selama bertahun-tahun ini. Dia cuma orang tak berperasaan. Dia bukan orang tak berperasaan. Hanya saja sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi. Aku bahkan tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang. Apakah dia sudah pulih? Apakah dia masih pemilik makanan? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan si tak berperasaan itu. Dia tidak sepertimu. Dia sama sekali tidak tak berperasaan.
Dia orang terbaik di seluruh dunia. Aku tidak mau kamu menikah dengan orang lain. Bidadari kecil. Xiao Shouzi. Kau melakukan apa padanya? Huo Ichen, kau sedang apa? Bagaimana bisa kau mengambil keuntungan darinya? Kepalaku pusing. Minuman semalam terlalu keras. Bahkan lebih keras dari arak yang dibuat kakekku di pegunungan. Si kurus, apa aku akan bisa menemukanmu? Kamu nggak mabuk berat semalam. Ada urusan mendadak di perusahaan. Aku harus pergi menanganinya. Kamu nggak perlu kerja hari ini, istirahat saja. Aku bikin sup penghilang mabuk buat kamu. Minum selagi masih panas. Pak Huo hari ini aneh banget. Nona Huo, Kakek Huo, ada apa kakek? kakek nggak boleh datang menjenguk kamu. Mana si bocah itu Huo Ichen? Katanya ada keadaan darurat di perusahaan. Dia buru-buru pergi. Merek Xiangju sudah mapan sekarang. Posisi CEO grup Huo juga sudah aman. Masih sibuk-sibuk amat dia. Menurutku dia cuma bebal. Cewek secantik kamu ada di depan matanya, dia nggak tahu caranya menghargai kamu. Kakek Huo, sebenarnya kami. Udah nggak apa-apa. Nona. Selain si bocah bodoh itu, kakek kamu kenal banyak orang. Aku akan perkenalkan beberapa lagi, yang lebih baik. Kamu pasti suka, aku jamin. Aku benar-benar nggak butuh itu. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Aku sudah atur janji temu buat kamu. Aku belum ganti baju, kek. Nggak usah khawatir. Kakek Bu akan belikan kamu baju baru. Nggak usah, aku ke lantai atas ganti baju saja. Cucuku yang baik. Karena kamu nggak mau ambil langkah, kakek akan beri dorongan yang baik. Kita lihat apa kamu masih bisa menahan diri. Pak Huo, ini daftar tamu untuk jamuan malam ini. Tolong dilihat. Kamu sudah kasih dia makan? Maksudmu Nona Huo? Dia dijemput oleh Tuan Tua Huo. Dia nggak ada di rumah. Kakek yang jemput dia. Dia dibawa kemana? Kudengar Tuan Tua Huo mengatur kencan buta buat dia. Apa katamu? Kencan buta, hal sepenting ini kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa tidak bilang dari tadi? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau aku tidak perlu melaporkan urusan Nona Huo lagi padamu? Pergi sana. Oh. Liu Hao, cari tahu untukku sekarang. Kakek bawa dia kemana sih?
Tuan Huo. Keberadaan Tuan Huo senior bukan sesuatu yang mudah kutelusuri. Oh, aku dengar dari supir di sisinya kalau Tuan Huo senior mengatur pertemuan antara Tuan muda keluarga Chen Zihao, dengan Nona Huo, di restoran barat dekat sini. Chen Zihao, orang itu sok baik tapi sebenarnya playboy sejati. Selera apa itu, kek? Sepertinya Tuan Huo senior juga mengundang keluarga Gao, keluarga Zhou, keluarga Li, beberapa tuan muda untuk bertemu dengan Nona Huo. Katanya kali ini dia harus bantu Nona Huo mencari jodoh yang cocok. Konyol, ini sungguh konyol. Cari tahu untukku segera. Mereka sedang di mana tepatnya sekarang? Ya, Pak. Tuan, sebenarnya aku masih belum terlalu ingin menikah. Aku datang kali ini terutama karena tidak ingin mengecewakan kakek Huo. Kuharap kamu bisa mengerti. Tidak, apa? Aku bisa lihat. Sebenarnya, aku pernah ke Yixiangju sebelumnya dan mencoba masakanmu. Sungguh lezat. Masakan mencerminkan koki, sungguh layak. Tentu saja, tidak ada yang pernah bilang masakanku tidak enak. Lamcu tahu, aku juga sangat suka memasak. Aku hanya tidak tahu apakah aku beruntung bisa memintamu untuk mengajariku. Maaf, kamu tidak beruntung. Pak Huo, apa yang kamu lakukan di sini? Aku perlu bicara denganmu. Aduh. Kamu mau apa? Siapa yang bilang kamu boleh ikut kencan buta? Aku Pak Huo yang minta aku pergi. Ada masalah apa? Kakek yang minta kamu ikut kencan, tidak bisakah kamu menolak? Aku cuma tidak mau mengecewakan Pak Huo. Lagi pula, kencan butaku ada hubungannya apa denganmu? Tentu saja ada hubungannya denganku, aku. Aku cuma khawatir orang yang dicari kakek tidak bisa diandalkan. Jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu. Aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, begitu Yixiangju stabil di akhir tahun nanti, aku juga akan pergi. Apa katamu? Kamu mau pergi kemana? Ngomong sama kamu juga percuma. Aku akan pergi akhir tahun ini, titik. Tunggu. Pak Huo, kami sudah menemukan orang yang memakai liontin giok itu. Sudah ketemu? Kak Yichen, tak kusangka setelah sekian lama, kamu juga mencariku. Yichen, alergimu sudah sembuh. Jadi, orang yang dia cari selama bertahun-tahun ini adalah Lin Wan-er. Chef Huo, mau aku antar pulang dulu? Biarkan mereka berbicara berdua. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kalian berdua santai saja. Huo Xiang. Yichen. Kamu bilang liontin jade itu ada padamu? Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku juga mencari kamu. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki kecil dulu ternyata adalah kamu. Ini pasti takdir yang menyatukan kita lagi. Ini benar-benar liontin jadiku. Kamu adalah orang yang dulu, gadis peri kecil. Ya, bocah kurus. Benar-benar kamu. Jadi selama ini, Huo Yichen tidak pernah bersama wanita manapun karena dia mencari orang yang menyelamatkannya saat kecil. Dia mungkin belum tahu bahwa ada 2 liontin ini. Yang ini, aku bayar harga mahal untuknya. Aku beli kembali. Mulai hari ini, akulah yang menyelamatkannya. Yichen, saat kita masih kecil, dulu kamu bilang, kamu akan menikahiku saat kamu besar. Apakah itu masih berlaku? Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini dari pengasuh masa kecil Tuan Huo. Seharusnya ini berguna. Apakah dia benar-benar adik kecil seperti peri dari ingatanku? Mengapa aku tidak merasakan apapun untuknya sekarang? Si kurus, jangan terburu-buru. Aku tahu penampilanku agak tiba-tiba. Tapi aku pikir kita masih bisa menyempatkan waktu untuk mengenal satu sama lain lagi. Maaf, aku tidak suka orang menyentuhku. Tenang, untuk hutang budi itu, dia pasti akan menikahiku. Aku tidak bisa membiarkannya tidak menyukaiku. Ada apa? Aku keseleo pergelangan kaki. Aku pikir aku tidak bisa berjalan. Untuk apa kamu berdiri saja, bawa Chef Lin ke rumah sakit? Yichen. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh?
Aku bisa menanganinya sendiri. Nanti aku akan membalutnya. Hati-hati jangan sampai terinfeksi. Itu hanya goresan kecil, tidak perlu dibalut. Sebenarnya hari ini. Tentang kamu dan Lin Wanher. Aku sudah tahu, Chef Lin adalah orang yang selama ini kamu cari. Selamat. Kamu akhirnya menemukannya. Aku pikir, mengingat hubungan kita sekarang tidak pantas bagiku untuk tinggal di tempatmu. Besok, aku akan pindah besok. Kamu akan pindah? Tapi alergimu belum membaik. Makanan khususmu, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari, dan mengantarkannya kepadamu. Aku berjanji akan membantumu pulih. Aku tidak akan ingkar janji. Baiklah, aku akan pergi membalutnya sekarang. Masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Yi Chen, aku yang masak ini sendiri. Coba, suka tidak? Aku bisa melakukannya sendiri. Jika dia benar-benar adalah peri kecil itu, mengapa rasanya begitu berbeda dari saat kita masih kecil? Yi Chen, biarkan aku pijat punggungmu. Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Kamu menyelamatkanku saat kita masih kecil. Aku selalu bersyukur padamu. Apakah kita masih harus begitu formal satu sama lain? Berdiri dulu. Tidak. Bapak Huo, Nona Huo sudah di sini dengan makanan Anda. Yi Chen, makanan yang aku buat. Kamu suka, ya kan? Maaf, Bapak Huo. Kami tidak melihat apa-apa. Huo Xiang. Yi Chen, aku. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Ini adalah kesempatan langka. Aku harus memenangkannya sepenuhnya dan menikah ke keluarga Huo dengan sah. Gelar Ibu Huo akan menjadi milikku, Lin Wanher. Yi Chen, kamu lelah? Aku bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Tidak. Yi Chen, kamu terlihat tidak baik-baik saja. Biarkan aku membantumu. Bangun. Tidak apa-apa. Yi Chen, aku ingin melakukan ini. Hari ini, mari kita bersantai saja. Apa yang terjadi? Bukankah alerginya sudah hilang? Kenapa kambuh lagi? Bapak Huo bukan tipe orang yang suka main-main di kantor. Dia cuman... Tidak perlu menjelaskan, aku tahu. Alergi Bapak Huo belum sepenuhnya sembuh. Konsistensi adalah kunci terapi diet. Ayo kita antar makanannya saja. Kamu. Bapak Huo. Bapak Huo. Hei, Bapak Huo, ada apa? Tolong aku. Kamu alergi lagi? Aku kira alergi Yi Chen sudah sembuh. Ada apa? Kamu cuma dokter gadungan. Aku bawa dia ke rumah sakit. Kamu mau apa? Aku dan Yi Chen sudah saling mengakui. Dia sudah janji akan menikahiku dan menjadikanku Nyonya Huo. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menghalangiku. Pergi. Sekarang aku ahli gizi Pak Huo. Kesehatannya adalah tanggung jawabku sepenuhnya. Koki Huo, bawa Pak Huo ke mobil untuk ambil obatnya. Aku yang urus di sini. Hei, kamu. Huo Xiang. Begitu Pak Huo sembuh, aku akan pastikan dia memecatmu. Hei, jangan digaruk. Aku punya obat. Untung cuaca akhir-akhir ini kering. Kebetulan aku bawa gel lidah buaya yang kubawa dari gunung. Pas banget waktunya. Ini bisa bantu redakan gatal.
Tapi gejala alergimu kupikir sudah membaik. Kok tiba-tiba kambuh parah begini? Pak Huo sedang apa? Jangan panggil aku Pak Huo. Panggil aku Yi Chen. Kamu demam. Dia ternyata memberimu obat. Aku heran, kenapa setelah diobati, kamu malah alergi tanpa alasan? Karena aku cuma benar-benar tidak alergi pada satu orang. Pak Huo. Jangan panggil aku Pak Huo. Panggil aku Yi Chen. Kamu harus sadar, aku bukan Lin Wan-er. Lihat baik-baik. Aku tahu, kamu Huo Xiang. Selama ini kamu yang kusuka. Dia bilang, dia suka sama aku. Apa yang baru saja kukatakan? Kita sudah sampai. Ayo, kita keluar. Aku perlu bicara denganmu, harus sekarang. Ruamu baru saja sembuh. Kamu harus kembali dan istirahat. Kita bisa bicara nanti. Aku tidak mau bicara nanti. Aku mau bicara sekarang. Apa yang baru saja kukatakan, aku serius. Aku tidak mau lagi berbohong pada diriku sendiri. Dan aku tidak mau lagi lari. Huo Yi Chen, yang kucintai adalah kamu, Huo Xiang. Aku yang akan urus. Hei, Kalian berdua tidur bersama? Beraninya kamu, Huo Xiang. Berani-beraninya mencuri priaku, aku akan membunuhmu. Kamulah yang membiusku, jadi siapa yang sebenarnya berbuat licik? Siapa yang punya niat tersembunyi di sini? Cuma, kamu bahkan gak mau untuk aku? Huo Yi Chen, jangan lupa, siapa yang nolongin kamu waktu kita kecil dulu? Kalung giok ini bukti cinta kita yang kamu kasih ke aku. Sekarang kamu mau ingkar janji? Gimana kamu bisa punya kalung giok aku? Kalung kamu? Ini bukti cinta yang Yi Chen kasih ke aku. Masa bisa jadi punya kamu? Terus, gimana kalung kamu bisa persis sama kayak punya aku? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana Huo Xiang memiliki liontin giok yang sama? Bagaimana dia bisa memiliki liontin giok yang persis sama? Mungkinkah dia sebenarnya adalah Huo Yi Chen, adik peri kecil yang selama ini dia cari? Liontin giokmu pasti palsu. Huo Xiang, kamu penipu. Kamu berbohong. Liontin ini sudah bersama saya sejak saya kecil. Bagaimana mungkin ini palsu? Liontin ini sebenarnya juga asli. Jadi kamu adalah orangnya adik peri kecil dari dulu? Lalu, kamu adalah adik laki-laki yang kurus? Huo Xiang, saya pikir kamu hanya cemburu. Jadi kamu dapat liontin giok palsu untuk meniru dia. Yi Chen, jangan percaya dia. Dia pembohong. Saya, Huo Xiang, selalu jujur dan teguh. Saya tidak pernah berbohong. Dulu, dia tidak sadar di pinggir jalan. Sayalah yang menyelamatkannya. Saya mengobati lukanya. Ketika saya diculik saat kecil, penculik itu menusuk saya. Adik peri kecil itulah yang membantu mengobati luka saya. Jika kamu yang asli, maka katakan padaku di mana letak lukanya. Luka ini adalah informasi yang sangat penting. Kenapa pengasuh tidak memberitahuku? Sepertinya kamu tidak tahu. Lukanya ada di punggung bahu kananmu. Selain itu, di lengan dan perutmu juga ada luka-luka. Kamu, jadi benar kamu. Kamu berbohong. Seharusnya aku yang menyelamatkanmu. Seharusnya aku yang menjadi Nyonya Huo. Meskipun giok ini juga asli, sebenarnya kamu dapat dari mana? Tuan Huo, saya sudah tahu. Giok seperti ini ada 2. Yang dimiliki Lin Wan-er dibeli olehnya dari pegadaian dengan harga tinggi. Kamu berbohong. Aku tidak membelinya. Pemilik pegadaian ada di dalam mobil. Berani kamu berhadapan dengannya? Selain itu, kami punya video dan foto kamu membeli giok itu. Mau lihat? Kebocoran gas, ruang pendingin yang dikunci, semua ini adalah ulahmu. Berulang kali kamu mencoba membunuh orang. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kamu ingin membunuhku? Liu Hao, telepon polisi. Ambil bukti ini dan dia ke kantor polisi. Biarkan hukum yang menanganinya. Ya. Huo Yi Chen, kau tidak boleh melakukan ini padaku.
Aku adalah ahli waris keluarga Lin. Jika kau melakukan ini padaku, ayahku akan membuatmu menyesal. Tangani ini sesuai aturan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan pada petugas. Bawa dia pergi. Ya. Kau lepaskan aku. Jadi kaulah yang selama ini kucari, adik peri kecil. Apakah kau tahu aku telah mencarimu? Lalu mengapa butuh waktu lama untuk menemukanku? Dulu aku dikirim ke luar negeri untuk pengobatan. Setelah aku kembali, aku tidak bisa menemukan jalan kembali. Jadi aku terus mencari. Aku terus bertanya-tanya mengapa, sejak kau muncul, telah ada begitu banyak pengecualian untukmu. Jadi kau benar-benar adik peri kecil dari dulu itu. Bodoh. Kau bahkan tidak bisa menemukan jalan. Tidak lagi. Tidak akan pernah lagi. Jadi bisakah aku menciummu sekarang? Istriku,